Kita bahas tentang pola. Ini namanya pola spinning top, yang itu adalah candle ragu yang dimana pasar itu mau turun atau tidaknya. Jadi untuk menghindari false signal ini merupakan tantangan yang sangat penting di dalam bertransaksi ini, Mas Dita. Oke sobat trader semua, kita kembali di acara di Maxtalk. Kali ini kita kedatangan tamu nih, cantik dan jelita. Oke, mungkin dari Miss bisa perkenalkan dirinya ke sobat trader semua. Halo semuanya, nama saya Miss Joy. Salam kenal, yang belum kenal. Joy sendiri kebetulan dari tip untuk analisa trading dari Didimax Jakarta. Oke, halo Miss Joy. Iya. Miss, kali ini kita ada topik pembahasan. Oke. Topiknya cukup menarik nih. Nah, topiknya itu tentang fake signal dan spinning top. False signal. False signal False dan signal. spinning top. Nah, mungkin nih dari Miss Joy sendiri, apa sih keduanya itu maksudnya apa sih? Mungkin sobat-sobat trader di rumah nggak tahu tuh istilah-istilah dari fake false signal dan spinning top. Mungkin bisa dijelasin. Begitu. Oke, sebelumnya aku Joy sendiri informasikan yang namanya false signal itu adalah sinyal palsu. Oke. Itu. Ya, sedangkan untuk spinning top itu adalah candle ragu, gitu loh Mas Dita. Oke. Yes. Berarti false signal itu sinyal palsu. Dan spinning top itu candle ragu. Yes. Untuk keduanya nih bisa kasih tips nggak? Oke, ada beberapa tips yang dari Joy sendiri berikan kepada para investor Joy semuanya. Jadi untuk menghindari false signal ini merupakan tantangan yang sangat penting di dalam bertransaksi ini Mas Dita. Contohnya dapat menyebabkan keputusan trading itu yang sudah-sudah nih mereka rugi yang sangat-sangat besar banget. Berapapun itu equity mereka yang mereka mainkan dalam transaksi. Nah, trader yang perlu memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan false signal ini ya dapat mengambil langkah untuk menghindari hal-hal seperti ini Mas Ipta. Oke. Nah, itu penjelasan sama tips sekaligus cara menghindari dari false signal. Nah, false signal. Sendiri kayak gimana nih? Kalau spinning top. Tadi ada beberapa contoh yang memang aku belum sebutkan beberapa contoh ya. Misalnya dari yang tipsnya tadi sudah Joyce kasih. Nah, contohnya misal gini, resisten di 1964. Resisten 1964. Ini untuk contoh dari false signal ya. False signal. Resisten di 1964. Kita jangan terburu-buru ngambil posisi buy atau posisi beli nih. Karena apa? Karena jika ada candle, jika ada badan candle di atas resisten, itu biasanya barulah kita bisa ngambil posisi buy atau beli. Tapi jika candle close di atas, walaupun kadang ada koreksi sedikit, ya itu, jadi kita harus berhati-hati banget. Itu contoh dari false signal itu sendiri Mas Tipta. Siap. Oke. Jadi tetap nih sobat trader, kita walaupun udah dapat sinyal, kita harus jangan terima mentah-mentah informasi itu. Nah, kita harus olah juga tuh. Betul. Oke Miss. Tadi kan contoh sekaligus tips buat menghindari false signal. Betul. Nah, kalau spinning top sendiri kayak gimana sih Miss? Kalau spinning top ini adalah candle ragu Mas Dipta. Candle ragu. Iya, candle ragu. Jadi gini, kita bahas tentang pola. Ini namanya pola spinning top, yang itu adalah candle ragu yang dimana pasar itu mau turun atau tidaknya. Yang menentukan adalah candle berikutnya Mas Dipta. Gitu. Contoh misalnya ada candle 1, 2, 3, 4, dia posisinya nih ke bawah. Lagi turun semua? Iya, lagi turun nih posisinya. Nah, ternyata nih nongol nih candle spinning top dengan ada badan candle tapi dia ada ujung-ujungnya kayak gitu ya. Jadi seperti kayak tanda plus atau disebutnya gangsing. Gangsing atau disebut dengan doji. Dalam posisi ini mereka nyebutnya gitu. Nah, ini jangan buru-buru mengambil posisi juga, karena kalaupun dia udah posisi candlenya ke arah bawah, namanya
candle ragu, dia mau ke atas atau ke bawah, nanti ditunggu dulu candle berikutnya. Candle berikutnya. Iya, kalau candlenya ternyata abis spinning top ini ada candle ke atas warna hijau dan itu berbentuk badan semua, barulah kita ngambil posisi buy. Sebaliknya pun itu, kalau ada tanda merah ke bawah baru kita ambil posisinya sell. Jadi candle berikutnya. Tapi biasanya sih kalau udah posisi ke arah support ke bawah, biasanya itu jarang untuk ambil ke bawah lagi, biasanya ke atas. Oke. Tuh. Jadi karena candle ragu, kita nggak bisa langsung Jangan. ngasih posisi di situ juga. Jangan. Jadi untuk spinning top ini akurasinya itu nggak bisa dijadikan patokan. Oke. Kadang kan ada yang investor 60% nih patokan, enggak, itu tidak bisa dijadikan patokan. Kecuali ada banyak faktor. Misalnya ada di area mana nih, area support atau ada di area resisten kayak gitu, dan dilihat lagi time frame-nya. Kalau time frame-nya kecil 1 menit itu mendingan gak usah deh, mendingan didiamkan aja dulu, gak usah ngambil posisi apapun. Betul. Nah kalau misalnya ada di time frame 1 jam, nggak apa-apa, itu bisa dijadikan patokan akurasi, bisa dijadikan akurasi buat patokan. Apalagi itu kan time frame-nya sangat besar, berarti itu akurasinya pun lebih besar lagi gitu, Mas Cipta. Oke, berarti tetap sobat trader, kita kalau misalkan sudah dapat bisa dibilang informasi, tetap jangan ditelan mentah-mentah. Betul. Nah, gitu. Nah, mungkin Miss dari Miss Joyce sendiri punya saran atau tips buat sobat trader di rumah dari keduanya ini, cara menghindarinya lah gitu istilahnya. Cara menghindarinya ya tadi sudah saya informasi ke Mas Dipta. Misalnya kalau namanya candle ragu, ya kita lihat dulu dari time frame-nya hanya 1 menit, ya mendingan dihindarkan aja, mendingan nggak usah ambil posisi. Kita lihat lagi kembali ke time frame-nya, kalau misal 1 jam atau lebih besar ya nggak apa-apa gitu. Dan jangan lupa ada di area support mana nih, dia ada di area support apa di area resisten, itu aja sih tipsnya. Gitu aja gitu. Ya. Oke, itu untuk yang spinning top. Nah, kalau untuk yang full signal atau sinyal palsu, fake signal palsu kembali lagi hampir sama dengan yang tadi spinning top. Sebenarnya sih itu mereka berdampingan loh. Sama spinning top sama fake signal itu sama. Jadi spinning top itu kan membentuk candle yang memang ada seperti gasing atau gasing atau doji. Nah ini kan tiba-tiba ada candle yang cuma setengah, ini false signal nih, sama aja. Jadi mereka tuh beriringan. Nah ini sinyal palsu, dia mau naik atau enggak, karena candle berikutnya belum berbentuk badan. Nah itu, jadi ya mendingan ditunggu aja. Apalagi semalam nih Mas Cipta ada news ya, iya jam 1 dini hari itu FOMC, itu bener-bener banget terjadi banget. Ya itu tadi spinning top, bener-bener pergerakannya tuh, nah itu mendingan gak usah diambil, nggak tahu. Iya, karena kan dia lagi pasar mau turun atau enggaknya kita nggak tahu, karena pergerakannya sangat cepat. Iya benar. Semalam terjadi banget, bener-bener jam 1 dini hari, gitu. Oke, jadi apa yang udah dijelasin sama Miss Joyce ini cukup jelas nih tentang false signal, spinning top, ya kan. Next kita bakalan ketemu lagi. Iya pasti Mas Dipta. Soalnya kita banyak topik yang bakalan kita bawain di BMax Talk ini. Next kita ketemu lagi dengan topik siap Mas Dipta, siap. Fresh, jauh lebih edukasi juga. Pasti. See you. Terima kasih, bye bye.